Hai semua, kali ini saya mau berbagi resep ide jualan yang modalnya hemat banget, untungnya besar, serta buatnya mudah, tinggal diaduk-aduk aja dan hasilnya cantik banget. Kue mangkok maka rasa keju mocha ini bukan hanya tampilannya yang cantik, serta rasanya juga enak banget. Seratnya halus, kuenya lembut dan empuk banget, yang cocok banget dijadikan cemilan bareng keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan wadah bersih serta kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan, gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan, serta garam sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya, aduk dengan whisker sampai semua bahannya tercampur rata ya teman-teman. Jika bahannya udah tercampur rata, lalu masukkan keju oles sebanyak 50 gram, boleh juga menggunakan cream cheese. Untuk keju olesnya ini saya menggunakan merek Procheese ya teman-teman. Lalu tambahkan santan sebanyak 300 ml, masukkan secara bertahap dan diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Untuk santannya, pastikan menggunakan santan dingin suhu ruang supaya ragi yang digunakan tidak mati, serta diaduk dengan benar supaya semua bahannya tercampur rata, tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil, serta bahan-bahan yang digunakan semuanya larut ya teman-teman. Jika semua bahan-bahannya udah larut semua, lalu tambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh dan pastikan menggunakan ragi yang masih baru serta masih aktif. Lalu aduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur dan ragi yang digunakan larut. Untuk raginya saya menggunakan merek Fermipan ya teman-teman. Setelah raginya larut, lalu diamkan adonan ini selama 40 menit sampai mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil. Tutup permukaannya menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan cetakan talam dan kukusan, serta air kukusan jangan diisi terlalu banyak. Untuk cetakan talamnya jangan diolesi dengan minyak sayur supaya hasil kuenya bisa merata sempurna ya teman-teman. Setelah 40 menit, adonannya udah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Kita buka plastik wrapnya. Setelah itu kita aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut dan gelembung-gelembung kecil pada adonan pecah. Setelah adonannya menyusut dan gelembung-gelembung kecil pecah, masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh, lalu aduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur. Untuk baking powdernya, sebaiknya menggunakan baking powder double acting supaya hasilnya bisa merata sempurna, dan yang saya gunakan ini baking powder biasa yang mereknya kupu-kupu ya teman-teman. Untuk memastikan bahwa bahannya udah benar-benar halus dan tercampur rata, tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil, boleh kita saring terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah adonannya disaring, lalu kita masukkan perasa mocha dan aduk rata sampai tercampur serta gelembung-gelembung kecil pada adonan pecah ya teman-teman. Pastikan air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya sudah banyak, lalu buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya buih-buih pada adonan pecah, lalu kita isi ke dalam cetakan sampai penuh dan beri jarak antar cetakan, lalu kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Serta pastikan juga kalau uap air tidak menetes ke dalam adonan supaya kuenya bisa merata sempurna ya teman-teman, dan selama proses pengukusan jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit kue mangkok meka rasa keju mochanya udah matang, lalu buka tutup kukusannya dan langsung dikeluarkan kue dari kukusan. Dan setelah dingin baru kita lepaskan kue dari cetakan dan kita lakukan hal yang sama seperti semula. Panaskan cetakan talamnya selama 5 menit, lalu isi adonan sampai penuh, beri jarak antar cetakan dan kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang.
Nah, ini dia tampilan dari kemang-kemang rasa keju, mukanya udah matang semua. Dari satu resep saya dapat sebanyak 13 buah yang cocok banget dijadikan ide jualan ataupun dijadikan ide cemilan bareng keluarga tercinta. Dan terlihat merekahnya cantik banget dan sempurna banget. Dari satu resep terlihat ada yang merekah 4, ada yang merekah 5, dan ada yang merekah 3. Pokoknya cantik dan memuaskan banget ya teman-teman. Kue ini juga cocok banget dijadikan isian snack box ataupun sajian saat ada acara, karena buatnya mudah, tinggal diaduk-aduk aja dan hasilnya cantik dan mereka sempurna. Pastikan jika ingin mengeluarkan kue dari cetakan, kuenya harus udah benar-benar dingin ya teman-teman. Caranya cukup mudah, cukup tekan-tekan pada bagian pinggir kuenya serta tarik ya teman-teman, dan kelihatan kalau hasilnya mulus dan tidak lengket pada cetakan meskipun tanpa diolesi dengan minyak sayur. Kuenya kelihatan menul-menul banget, dan ketika ditekan berasa banget empuknya, apalagi dibelah kelihatan seratnya halus dan berasa lembutnya ya teman-teman. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, perpaduan antara keju dan mokanya ini bikin nagih banget ya teman-teman. Dan kamu wajib banget cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.